Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Noviani dari kelas PTRPA NIM akhir 026. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan lahan kritis dengan menggunakan Citra Landsat 8 di ArcGIS. Bahan yang perlu disiapkan itu Citra Landsat 8, BEN 10, BEN 7, BEN 5, BEN 4, BEN 3, dan BEN 2. Selain itu, perlu disiapkan juga batas wilayah studi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan wilayah Kabupaten Karanganyar, lalu ada peta curah hujan, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Langkah yang pertama yaitu kalian klik dulu masing-masing BEN dengan batas wilayah studi. Caranya, masuk ke Art Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, pilih Extraction, dan pilih Extract by Mass. Masukkan input rasternya yaitu salah satu BEN, sini BEN 2, lalu masukkan batas wilayah studi. Saya menggunakan wilayah studi Kabupaten Karanganyar. Untuk output raster, biarkan penyimpanan di default saja, ubah namanya menjadi ekstrak. Klik OK. Di sini saya sudah mengekstrak untuk setiap BEN. Dan ini adalah hasilnya. Saya ekstrak BEN 2, BEN 3, BEN 4, BEN 5, BEN 7, dan BEN 10. Selanjutnya yaitu melakukan koreksi radiometri untuk masing-masing BEN. Caranya, masuk ke Art Toolbox, dipilih di Spatial Analysis Tools, pilih Map Algebra, dan pilih Raster Kalkulator. Masukkan rumusnya dalam kurung 0,0002 dikali, pilih salah satu BEN yang sudah diekstrak tadi, misalnya ekstrak BEN 2, tutup kurung, dikurangin 0,1. Lalu, ubah namanya menjadi TOA BEN 2. Lalu, klik OK. Di sini saya sudah melakukan koreksi radiometri untuk setiap BEN. Nah, lakukan langkah yang sama untuk masing-masing BEN seperti tadi. Selanjutnya yaitu menghitung AVI atau Advanced Vegetation Index. Caranya, masuk ke Art Toolbox, buka raster kalkulator, masukkan rumusnya dalam kurungnya 2 kali, lalu pilih TOA BEN 5 ditambah 1, tutup kurung, dikalikan digital number dari BEN 4 yang sudah dikoreksi radiometri. Di sini digital numbernya dalam kurung dulu 0,5884 dikurangin TOA BEN 4, tutup kurung, dikalikan dalam kurung TOA BEN 5 dikurangi TOA BEN 4. Tutup kurungnya 2 kali, lalu dipangkatkan dengan kali 2 kali, lalu dalam kurung 1,0 dibagi 3, tutup kurung. Lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini ubah namanya menjadi langkah selanjutnya yaitu AVI itu Advanced Vegetation Index, di mana nilainya yang semakin besar itu menunjukkan tajuk tanaman yang semakin bagus. Langkah selanjutnya yaitu menghitung Bare Soil Index atau BSI, sama dengan masuk ke Art Toolbox, raster kalkulator, masukkan rumusnya dalam kurung TOA BEN 7 ditambah TOA BEN 4 dalam kurung dikurangi dalam kurung TOA BEN 5 ditambah TOA BEN 2, tutup kurung, dibagi dengan dalam kurung TOA BEN 7 ditambah
toa ben 4 dalam kurung ditambah dalam kurung toa ben 5 ditambah toa ben 2 tutup kurung. Lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Lalu di sini ubah namanya menjadi BSI. Di mana nilai BSI yang tinggi itu menunjukkan vegetasi minimal dan tanah cenderung terbuka. Selanjutnya yaitu menghitung vegetation index. Masuk di Arts Toolbox, lalu pilih Spatial Analysis Tools, lalu Multivariate, dan pilih Principal Component. Lalu di input raster ini masukkan AVI dan BSI. Lalu di sini kita klik OK. Di sini kita ubah namanya menjadi sini kita bisa ubah simbologinya. Untuk masing-masing hasil yang sudah kita lakukan. Selanjutnya yaitu menghitung shadow index. Masuk di Arts Toolbox, pilih raster kalkulator. Masukkan rumusnya dalam kurung 1 dikurangi toa ben 4 dalam kurung dikalikan tutup kurung dikalikan dalam kurung 1 dikurangi toa ben 3 tutup kurung dikalikan dalam kurung 1 dikurangi toa ben 2 dalam kurungnya 2 kali, lalu dipangkatkan dengan 1/3 dalam kurung 1,0/3,0 tutup kurung. Lalu klik OK. Di sini kita ubah namanya menjadi SI. SI atau Shadow Index atau disebut juga indeks bayangan, yaitu menunjukkan nilai SI yang semakin tinggi menunjukkan hutan lebat, sedangkan nilai SI yang semakin rendah menunjukkan hutan terbuka atau area tutupan lahan yang relatif lebih sedikit. Langkah selanjutnya yaitu menghitung temperatur indeks. Masuk ke raster kalkulator. Masukkan rumusnya 0,10033 ditambah dalam kurungnya 2 kali 22,0018 dikurangi dengan 0,10033 tutup kurung dibagi dengan 65535 tutup kurung dikalikan dengan toa ben 10. Lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini ubah namanya menjadi T. Kemudian setelah itu menghitung scale shadow index. Masuk indeks, masuk ke principal komponen Arts Toolbox, lalu pilih multivariate, lalu pilih principal komponen. Input rasternya, masukkan nilai SI dan TI.
Lalu kita klik OK. Di sini ubah namanya menjadi SSI, di mana SSI itu dilakukan dengan integrasi antara nilai SI dan TI. Kemudian setelah itu, kita dapat menghitung forest canopy density melalui ARS Toolbox, lalu masuk ke raster kalkulator. Lalu di sini, pilih square root, kita masukkan SSI dikali dengan VD, Vegetation Index, ditambah 1. Lalu klik OK. Ubah namanya menjadi FCD, atau Forest Canopy Density, di mana kanopi yang rapat dapat mencerminkan kondisi hutan yang baik, sedangkan ketiadaan kanopi menunjukkan kondisi hutan buruk atau kurang baik. Setelah didapatkan perhitungan, kemudian kita bisa melakukan reclass FCD. Klik ARS Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, lalu pilih Reclass, pilih Reclassify. Pada bagian input raster, masukkan FCD, lalu Reclass pilih value, lalu di sini kita pilih saja. Lalu untuk kelasnya kita pilih menjadi 5 kelas. Untuk metodenya kita pilih equal interval. Lalu klik OK. Nah ini urutannya itu dibalik. Kita pilih reversing value. Jadi semakin canopy density-nya paling tinggi atau banyak, maka tidak rentan untuk terkikis erosi. Sedangkan artinya vegetasinya itu masih bagus dan akan mampu memproteksi lahan di bawahnya dari gerusan air saat terjadi hujan. Kenapa? Urutan angkanya dibalik. Lalu kita klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini kita ubah namanya menjadi Reclass FC. Kemudian setelah itu kita lakukan dari peta curah hujan ini kita menghitung erosivitas hujannya terlebih dahulu. Kita klik kanan, buka open atribut tabel. Lalu di sini karena nilai curah hujannya berupa interval, maka kita harus mencari nilai tengahnya. Yaitu di sini sudah dilakukan nilai tengah dari masing-masing interval curah hujan. Lalu untuk mendapatkan nilai erosivitas hujan, di sini sudah saya lakukan, yaitu dengan cara klik kanan pada air hujannya, lalu pilih field kalkulator, klik yes. Di sini masukkan rumusnya 0,41 dikalikan dalam kurung, klik B1 yang sudah didapatkan nilai tengahnya, lalu dipangkatkan 1,09, klik OK. Di sini saya sudah menghitung nilai erosivitas hujan, sehingga nilai curah hujan menjadi nilai erosivitas hujan. Kemudian
Buka peta kemiringan lereng. Di sini kita membuat nilai LS-nya terlebih dahulu, yaitu open attribute tabel. Di sini nilai LS-nya sudah saya masukkan, dilihat berdasarkan ketentuan yang ada. Di sini untuk kelas 0 sampai 8 nilai LS 0,4, kelas 8 sampai 15% nilai LS 1,4, kelas 15 sampai 25% nilai LS 3,1, kelas 25 sampai 45% nilai LS 6,8 dan kelas lebih dari 45% nilai LS 9,5. Oke, setelah itu buka peta tutupan lahan. Kita masukkan nilai CP terlebih dahulu. Di sini sudah ada penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Lalu kita memasukkan nilai CP. Nilai CP ini berdasarkan ketentuan yang ada. Sudah saya masukkan untuk masing-masing penggunaan lahannya untuk nilai CP-nya. Kemudian setelah masing-masing peta dimasukkan nilainya, kita konversi ke raster. Caranya, klik Add Toolbox, lalu pilih Conversion Tools, lalu pilih To Raster, lalu pilih Polygon to Raster. Pada input feature-nya, kita masukkan peta curah hujan terlebih dahulu, lalu value field-nya yaitu nilai erosivitas hujan tadi yang kita buat, lalu di sini, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini sudah didapatkan, kita ubah namanya menjadi peta. Kemudian setelah itu, kita konversi ke raster untuk peta tutupan lahan. Sama, masuk ke Polygon to Raster, input feature kita pilih tutupan lahan, lalu value field-nya kita pilih nilai CP, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, di sini kita ubah namanya menjadi peta. Kemudian, setelah itu kita konversi ke raster untuk peta kemiringan lereng. Input feature kemiringan lereng, value field-nya kita masukkan nilai LS, lalu klik OK. Oke, di sini kita ubah namanya menjadi peta LS. Kemudian, setelah kita ubah ke raster untuk 3 petanya, kemudian kita buka raster kalkulator di Add Toolbox, Spatial Analysis Tools, MapAlgebra, raster kalkulator. Kita masukkan di sini rumusnya. Peta R dikalikan dengan peta LS dikalikan dengan peta CP. Nah, di sini untuk berubah menjadi peta erosi tanah. Tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini ubah namanya menjadi Setelah itu,
Reklas erosi ini menjadi 5 kelas. Caranya buka Ars Toolbox, Spatial Analysis Tools, pilih Reclass, pilih Reclassify. Input rasternya, masukkan data erosi tadi, value fieldnya yaitu value, lalu pilih Classify. Kita ubah kelasnya menjadi 5 kelas, lalu metodenya kita pilih equal interval, klik OK. Nah, di sini erosi paling kecil itu nilainya kecil, erosi paling besar itu nilainya besar, karena semakin banyak tanah dan erosi menjadi tidak subur. Nah, karena tidak subur itu menjadi lahan kritis. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Di sini kita ubah namanya menjadi Reclass erosi. Kemudian kita ubah peta kemiringan lereng menjadi raster, yaitu klik Ars Toolbox, lalu pilih Conversion Tools, lalu pilih to raster, polygon to raster. Input feature-nya kita pilih kemiringan lereng, value field-nya kita pilih yang class, lalu klik OK. Tunggu prosesnya. Oke, di sini kita ubah namanya menjadi kemudian kita reclass hasil raster kemiringan lereng tadi, yaitu di klik Reclassify. Input rasternya kita masukkan raster kemiringan lereng. Untuk reclass field-nya kita pilih value. Classify-nya ubah kelasnya menjadi 5 kelas, metodenya pilih equal interval, lalu klik OK. Lalu di sini kita klik OK. Tunggu prosesnya. Di sini kita ubah namanya menjadi Reclass lereng. Kemudian setelah itu setelah kita mendapatkan hasil reclass dari reclass lereng, reclass erosi, dan reclass FCD, kita dapat melakukan overlay, yaitu masuk ke Ars Toolbox, pilih Spatial Analysis, di sini masukkan input rasternya yaitu reclass erosi, lalu masukkan reclass lereng, lalu masukkan reclass FCD. Klik Set Equal Influence, lalu kita tulis from 1 to kemudian klik OK. Tunggu
prosesnya. Oke, di sini kita ubah namanya menjadi di sini sudah didapatkan peta lahan kritis dari Kabupaten Karanganyar, di mana nilai yang semakin tinggi yaitu lahan termasuk lahan kritis dan nilai yang rendah itu paling tidak kritis. Lahan kritis itu yaitu erosinya tinggi, banyak lahan terkikis, terletak pada lereng yang curam dan kanopi lahan minimal. Sedangkan lahan yang tidak terkikis itu karena posisinya datar, kanopi lahannya tinggi, dan lahan yang tererosi paling minimal. Di Kabupaten Karanganyar ini dapat disimpulkan bahwa masih aman dari lahan kritis karena hanya sebagian nilai yang tinggi di sini di pegunungan, di dekat pegunungan ini yang termasuk lahan kritis. Jadi dapat disimpulkan didominasi di wilayah Kabupaten Karanganyar ini masih aman dari lahan kritis. Sekian penjelasan tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila tidak dapat menyampaikan tutorial pembuatan lahan kritis dengan baik. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.